Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aulia Larasati dan anggota kelompok saya bernama Paviani serta Sylvia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai uh, sentimen analisis dari data Twitter menggunakan SVM mengenai kekerasan terhadap LGBT. Pertama yang harus kita lakukan adalah mengekstraksi data mentahnya dulu. Untuk melakukan ekstraksi data mentah, kita menggunakan beberapa modul yaitu Tweepy, Pandas, dan Matplotlib, serta lain-lainnya. Kemudian kita untuk mengambil data dari Twitter, kita membutuhkan token dan key-nya. Ini bisa diambil dari Twitter developer. Kemudian selanjutnya setelah di-set datanya kita menyambungkan ke Twitter. Baru setelah itu kita dapat melakukan pre-processing. Di dalam pre-processingnya ini kita mengambil data di sini, lalu lewat di sini. Dalam mengambil data mentahnya kita langsung yang kita ambil itu bagian dengan quotes LGBT dan kekerasan, dengan memfilter retweet, kemudian yang data yang disimpan yaitu tanggal, teksnya, teks yang sudah dibersihkan, jumlah retweet, username, dan sentimennya. Untuk membuat data yang sudah dibersihkan, kita memanggil cleaning subprogram cleaning data. Di sini kita menghapus link, mention, dan tanda baca serta mengubahnya menjadi seluruhnya huruf kecil. Kemudian untuk sentimennya kita menggunakan text blob, yaitu sentimen ini gunanya untuk memberikan label. Dia berdasarkan polaritas. Ketika polaritas lebih dari 0 dia memiliki label positif, kurang dari 0 negatif, dan jika bernilai 0 dia netral. Setelah itu data akan disimpan di dalam tweets.df, itu data frame. Terlihat di sini jumlah anggotanya ada 124. Kemudian data frame itu kita store ke dalam CSV dengan nama data API 1.csv. Kemudian, oh ya, ini error karena tadi tidak dijalankan. Karena kalau dijalankan datanya akan berubah lagi. Kemudian kita karena sudah sebelumnya mengekstrak, kita akan membaca datanya saja. Kemudian lewat setelah selesai membaca datanya, kita menghitung jumlah sentimen. Di sini ada 63 sentimen dengan label positif, 42 sentimen dengan label negatif, dan 19 sentimen dengan label netral. Kemudian ini grafiknya, grafik sentimen pie-nya. Yang biru itu positif, yang netral itu warna hijau, dan yang warna oranye itu negatif. Kemudian kita melakukan pemisahan kata-kata dengan cara memanggil fungsi split, kemudian disimpan dalam array split world. Di dalam array ini kemudian akan digunakan untuk mencari jumlah kata-kata yang paling banyak disebutkan kecuali kata-kata yang ada di Xword. Ini kata-kata yang tidak dibutuhkan, yang tidak berguna bagi sentimen analisis. Kemudian data tadi, kata-kata yang banyak disebutkan tadi akan disimpan ke dalam data frame df2, kemudian diplotkan menggunakan bar horizontal. Terlihat di sini grafik kata terbaiknya adalah LGBT, kekerasan, kemudian dan seterusnya. Kemudian lewat df3 kita menyimpan data frame yang berisi jumlah retweet yang diurutkan berdasarkan jumlah retweet. Jadi yang paling banyak itu akan di atas datanya, jumlah retweet terbanyaknya. Kemudian
kita akan memperlihatkan grafik user dengan 5 retweet terbanyak. Ini dia. Setelah selesai melakukan ekstraksi menggunakan text block, kita masuk ke SVM. Kita importkan dulu library yang dibutuhkan. Kemudian kita baca datanya, data frame-nya, yaitu data API 1. Kemudian ini kita pisahkan data training dan data testing. Di sini digunakan 60% data untuk training dan 40% data untuk testing. Kemudian kita buat vektor untuk mengekstraksi fitur. Kita menggunakan TF-ID untuk memperlihatkan mengekstraksi fitur di mana kata-kata yang paling sering diucapkan itu yang mana gitu. Kemudian kita membuat model SVM-nya menggunakan sklearn dan kernel linear. Kemudian kita lakukan prediksi menggunakan data training yang sudah divektorkan. Kemudian ini hasil dari evaluasinya, di mana presisi untuk hasil positif itu 0,68, recall-nya 0,41, dan F1 score-nya 0,52. Sedangkan untuk yang negatifnya itu presisinya 0,16, recall-nya 0,7, dan F1 score-nya 0,27. Sedangkan untuk label netral, precision-nya 0, recall-nya 0, F1-nya 0, dan support-nya 11. Kemudian untuk mengevaluasi akurasi kita juga gunakan sklearn matriksnya. Di sini didapatkan akurasi sebesar 0,367. Berikut ini adalah gambar confusion matrix dari hasil prediksi yang sudah dilakukan. Terlihat bahwa program tidak dapat menentukan label netral. Tapi semuanya dimasukkan ke dalam kategori negatif atau positif. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.